Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, setelah kita belajar tentang power and authority atau otoritas dan kuasa, sekarang kita yang sudah tahu bahwa dalam diri kita ini sekarang telah dipercayakan, diberi otoritas, bahkan dilengkapi dengan tenaga atau kuasa itu. Nah, untuk lebih tertib supaya kita tidak salah ya dalam menggunakan otoritas dan kuasa itu, makanya pelajaran malam hari ini temanya adalah tentang batas-batas otoritas, ya, batas-batas otoritas. Walaupun otoritas yang begitu besar, begitu dahsyat, kuasa-kuasanya itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menginjak ular, kamu akan mengusir setan, kamu akan menyembuhkan orang sakit, kamu akan membangkitkan orang mati. Bahkan banyak saudara, dengan power, dengan kuasa yang diberikan kepada kita ini, luar biasa ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan itu menguntungkan kerajaan surga, di mana nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dimuliakan, dan juga mempermudah atau memperingan pekerjaan kita ya. Ketika kita dalam pelayanan menghadapi orang sakit, menghadapi semua masalah, dengan otoritas dan kuasa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, kita lebih mudah untuk menangani setiap kasus-kasus yang kita hadapi itu. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tidak kebablasan, makanya malam hari ini kita harus tahu aturannya. Kita harus tahu rule-nya dalam menggunakan otoritas atau power tersebut. Nah, ada batas-batas otoritas, saudara. Ya, atau batas-batas kekuasaan. Contoh, saudara, ya, di Indonesia lah, negara Indonesia ini kan ada pembagian otoritas ya, sekarang bersifat otonom ya. Setiap otoritas itu diberi untuk mengelola, untuk memajukan ya, untuk melakukan apa saja di daerah yang telah dipercayakan oleh presiden kepada orang-orang yang dipercayakan untuk jadi gubernur, untuk jadi bupati, untuk jadi camat, untuk jadi lurah. Walaupun lurah saudara ya, itu juga punya otoritas atas kampungnya itu ya, atas desa itu. Camat punya otoritas atas wilayah kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan atau desa. Bupati juga begitu, mencakup banyak hal ya, baik kelurahan, kecamatan ya, bupati bisa juga nih, itu wilayah-wilayahnya dia ya. Nah, gubernur, wali kota, gubernur ya, itu juga seperti itu. Nah, saudara, tapi Anda lihat ya, gubernur yang ada di Jawa Tengah ya tidak bisa intervensi dengan apa yang ada di Kalimantan ya. Kenapa? Beda ya, otoritasnya bukan ada di ranah otoritas dia. Itu yang disebut batas-batasnya ya. Ada batasan-batasannya. Jadi dalam dunia roh pun, ketika kita percaya kepada Tuhan diberi otoritas oleh Allah, seberapa besar yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, mana yang boleh, mana yang tidak, kita harus tahu aturannya ya. Tanya bagiannya dan Anda harus tahu persis ya. Anda itu ada dipercayakan di satu ranah ya, satu wilayah apa ini. Lalu Anda boleh melakukan hal itu di tempat itu. Makanya dengan Anda melakukan tepat seperti Anda diberikan otoritas oleh Allah kepada Anda, itu namanya tertib ya, tertib. Nah, Bapak Saudara, sekarang bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri ya? Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang menetapkan setiap otoritas di seluruh alam ciptaannya. Di sini dikatakan tidak ada pemberi otoritas lain selain Tuhan Yesus. Anda tahu ayatnya? Ketika Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus berkata, ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku, sekarang pergilah, aku akan menyertai kamu, ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Dari Yudea, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Nah, itu perintahnya untuk melakukan sesuatu lalu diberi kuasa, ya. Nah, namun saudara, kita tahu bahwa tiap-tiap pemegang otoritas ternyata ada yang mendelegasikan sebagian otoritas mereka kepada bawahan mereka, ya. Jadi tiap pemegang otoritas ada yang mendelegasikan sebagai otoritas mereka kepada bawahan mereka. Jadi ada pendelegasian dimulai dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendelegasikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membentuk kelas pemuridan, lalu ada murid-muridnya juga, lalu rasul-rasul itu juga mendelegasikan kepada murid-muridnya juga, dan itu terus, ya. Nah, saudara, semua otoritas ternyata memiliki batas-batas daerah, di mana pemenang itu telah dipatok, ya, telah dipatok. Di luar batas pemenang itu, otoritas tidak berlaku lagi, atau bahkan merupakan pelanggaran otoritas yang telah diberikan. Jadi kalau kita tidak tahu batasannya, lalu kita seenak kita melakukan, ya, mendemonstrasikan kuasa itu, di situ kita disebut apa? Telah merupakan pemberontakan, ya, pelanggaran, tadi dikatakan, pelanggaran otoritas yang telah diberikan itu. Oke, Bapak Saudara, untuk mendasari tentang batas-batas otoritas itu, kita akan buka dulu satu ayat di dalam Ayub pasal 11, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ayub pasal 11, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ayub pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Saudara, kita lihat, ya, karena Allah itu sumber daripada otoritas. Dia unlimited. Dia tanpa batas. Melampaui segala area, ya. Tadi Ayub mengatakan, bagaimana kita bisa memahami tentang hakikat Allah, serta bisa menyelami tentang batas-batas otoritas atau kekuasaan Allah yang maha kuasa itu. Ternyata, saudara, kalau diukur, tingginya seberapa? Wah, saudara, melampaui langit, ya. Dan apa yang bisa dilakukan? Dalamnya bahkan melampaui dunia orang mati. Ya, dasar lautan itu masih belum apa-apa, karena masih bisa dijangkau, ya. Orang masih bisa turun sampai ke dasar lautan. Namun, saudara, ada yang belum pernah, ya, kedalaman yang bisa dideteksi atau dijangkau oleh manusia. Apa itu? Dunia orang mati. Ternyata Allah pun bisa intervensi ke daerah itu, bukan? Nah, apa yang harus kita ketahui? Banyak ayat memberitahu kepada kita. Yesus pernah turun ke dunia orang mati, betul? Memberitakan Injil di daerah orang mati. Kenapa Yesus boleh? Karena Tuhan Yesus punya otoritas atas dunia orang mati. Jadi ini bedanya. Ya, kalau kita belum diberi otoritas sampai ke Hades, dengan dunia orang mati, ya kita hanya boleh melakukannya kalau ketemu dengan orang mati yang ada di dalam orang hidup atau di alam-alam sekitar kita ini, mungkin di rumah-rumah, di tempat-tempat yang muncullah orang-orang mati. Nah, itu boleh kita lakukan hal yang sama seperti apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan juga ketika dia turun ke Hades. Tapi kita nggak boleh ke Hades, tuh. Kenapa? Wilayah itu tidak diberikan kepada kita. Nangkep, ya? Jadi pengetahuan-pengetahuan dunia roh yang diajarkan di RTM ini, Anda jangan kebablasan. Ada batasan-batasannya. Kalau tidak, ya itu namanya ngawur nanti, ya. Kalau diukur panjangnya,
Dikatakan lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-11. Ini kata Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus ditanya, ya. Yang nanya siapa? Yang nanya adalah Pontius Pilatus. Yesus menjawab begini, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Anda tahu, saudara? Jadi Pontius Pilatus itu merasa ketika dia jadi gubernur di situ, dia punya wewenang, punya hak untuk membebaskan siapa saja yang mau dia bebaskan, untuk menghukum siapa saja yang bisa dihukum. Namun ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara, ya, Tuhan Yesus bilang, ketika ditawarin, baik-baiklah sama aku, gitu ya. Nah, nanti ya, kamu lihatlah kekuasaanku di sini ini. Aku bisa membuat segala sesuatu berubah dengan cepat. Aku bisa membalik fakta dengan mudah di sini karena aku yang berkuasa. Namun Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Kenapa? Tanpa disadari, tanpa diketahui, Pontius Pilatus nggak mengetahui bahwa sebenarnya otoritas itu sumbernya adalah dari Allah, betul? Melalui Tuhan Yesus itu. Kalau toh Pontius Pilatus itu bisa jadi gubernur, itu bukan lepas dari kontrolnya Allah, betul? Sebenarnya Yesus bisa ngomong begini, kamu bisa jadi gubernur itu karena aku yang mengangkat. Aku yang mendudukkan kamu di situ. Sekarang kamu ngomong apa sama aku? Ya, kamu bisa membebaskan aku, nggak kebalik itu faktanya, betul? Ya, namun karena Pontius Pilatus nggak ngerti tentang ketuhanan Tuhan Yesus, dianggap anaknya Yosef Maria, ya, orang biasa dan sebagainya. Nah, dia mencoba, saudara, untuk menunjukkan kekuasaannya itu. Namun di sini Tuhan Yesus memberitahu, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, ya, kamu nggak bisa jadi seperti itu, katanya, ya. Nah, saudara, jadi bisa kita simpulkan, semua otoritas yang diterima oleh orang-orang yang sekarang memangku jabatan di daerah wilayah-wilayah tertentu ini, semuanya ada di dalam kontrolnya Allah. Allah yang menetapkan mereka untuk mereka bisa dipercayakan untuk duduk dalam kekuasaan seperti itu, ya. Kemarin sudah saya ingatkan, bentar lagi kita akan pemilu, betul? Memilih para pemimpin-pemimpin. Saudara, paling bagus adalah jangan dengerin isu-isu politik. Tanya sama Tuhan, Tuhan siapa yang kau pilih yang akan menjadi pemimpin atas bangsa kami? Siapa yang kau pilih menjadi gubernur kami? Siapa yang kau pilih akan menjadi bupati atau wali kota kami? Ya, siapa yang kau pilih akan menjadi camat kami? Siapa yang kau pilih nanti akan menjadi lurah atau kepala desa kami, Tuhan? Nah, saudara, kita mulai melakukan ini, ya. Pilihan Allah yang terbaik, pilihan Allah yang paling tepat. Prediksi Anda kadang-kadang hanya dipengaruhi oleh suara orang, ya, popularitas orang dan sebagainya. Saya yakin Anda tidak kena money politik. Anda pasti orang-orang yang sudah tahu tentang hal yang salah dan yang benar. Tapi lebih tepat lagi, kita tahu bahwa pemerintah, penguasa, kekuasaan itu Allah yang memberikan kepada mereka semuanya. Nah, saudara, itu di alam materi. Di alam roh, untuk makhluk-makhluk roh pun juga ada batas-batas kekuasaan, batas-batas wilayahnya. Kalau Anda membaca di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-6, di situ ditulis begini. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Nah, saudara, ini malaikat siapa, saudara? Ini bukan Lucifer, ya. Lucifer itu bukan melanggar batas-batas otoritasnya.
Tapi Lucifer itu lebih kepada keinginan untuk memberontak sebenarnya ya. Nah, ini malaikat yang lain. Ya, ini di luar dari kelompoknya Lucifer. Ya, Anda harus tahu, paham ya? Malaikat itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya Lucifer, kelompoknya Gabriel, dan kelompoknya Mikael. Ya, Mikael. Mikael, Gabriel, Lucifer. Nah, saudara, Lucifer dibuang karena dia mengingini tempatnya Allah itu, betul? Dia belum ke sana, tapi baru pengen seperti itu. Belum melakukannya, tapi sudah diusir, ya. Baru niat seperti itu. Nah, yang dimaksud oleh Yudas 1 ayat 6 ini, yang dikatakan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka ini bisa dari kelompoknya Gabriel, bisa dari kelompoknya Mikael. Ya, kenapa? Karena malaikat itu kan ditugaskan hanya untuk melayani Allah dan melayani manusia, kan? Dia pelayan-pelayan, badai yang melayani seperti itu. Dikatakan juga, malaikat itu ditakdirkan tidak kawin-mawin, betul? Ketika Tuhan Yesus ditanya tentang seorang perempuan yang akhirnya karena ditebus, akhirnya punya 5 suami, kan? Dan nanti yang menjadi suaminya siapa? Tuhan bilang, kamu sesat karena tidak mengerti kebenaran firman. Di surga itu nggak ada kawin-mawin. Mereka akan hidup seperti malaikat. Artinya, malaikat itu memang ditakdirkan tidak kawin. Amin. Ya, malaikat itu ditakdirkan tidak kawin. Makanya Tuhan memberikan satu gambaran di sini. Kalau di surga, mereka tidak kawin-mawin, akan hidup sama seperti malaikat yang telah diputuskan, ditentukan, ditakdirkan untuk tidak kawin-mawin. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika ya malaikat itu, entah itu dari kelompoknya Gabriel atau dari kelompoknya Mikael, disuruh turun ke bumi, berhubungan dengan manusia dalam rangka tugas. Gabriel suruh menyampaikan wahyu, ya. Mikael membantu peperangan. Kalau ada hal-hal yang dibutuhkan dalam peperangan di alam roh, nanti Allah Bapa mengirimkan pasukan malaikat Mikael untuk membantu manusia. Contoh ketika Daniel, ya. Ketika Daniel itu berdoa, ternyata di Persia itu terjadi ada yang memblokir blessing yang harusnya diterima oleh Daniel, ternyata tertahan di situ. Akhirnya terjadi peperangan. Malaikat Mikael menghancurkan, ya. Nah, roh teritorial yang ada di Persia itu. Nah, disinilah sudah kita tahu, ya. Mikael turun untuk membantu manusia. Gabriel turun untuk memberitakan wahyu kepada manusia. Ternyata ada malaikat-malaikat, kalau Alkitab pakai istilah anak-anak Allah, ya, yang kawin dengan anak-anak manusia. Ya, anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Nah, siapa itu? Ya, itu perkawinan antara malaikat dengan manusia. Tapi kan malaikat nggak bisa kawin, Pak. Bukan nggak bisa, nggak boleh. Nangkep, saudara, ya? Antara nggak bisa sama nggak boleh itu beda. Banyak orang itu kadang diskusi, ya. Dia bilang, Pak, malaikat itu kan nggak bisa kawin. Siapa bilang? Ayatnya mana? Coba, ya, tunjukkan bahwa malaikat itu nggak bisa kawin. Kalau malaikat itu ditentukan tidak kawin, ada. Nggak boleh kawin, ada. Tapi bisa atau tidak ada keterangannya. Namun kita tahu, ternyata terjadi sebuah insiden bahwa ada malaikat yang kawin dengan manusia. Sehingga
melahirkan orang-orang raksasa, orang-orang hebat yang kita kenal dan kita sebut sebagai orang-orang Nepilim. Betul? Orang-orang Nepilim. Jadi kalau Anda bicara tentang orang Nepilim, sebenarnya ini adalah makhluk campuran antara makhluk roh dengan makhluk materi. Ya, menghasilkan makhluk yang perkasa seperti itu di bumi. Orang-orang besar, orang-orang ternama dikatakan. Ya, namun kita tahu, ya, malaikat itu akhirnya dihukum. Karena apa? Dia telah melanggar batas-batas otoritasnya. Nggak boleh kawin, dia kawin. Lalu dibuanglah, ya, di tempat apa? Belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Tempat itu bukan Hades. Pembuangan setan atau pembuangan malaikat yang melanggar batas otoritas itu bukan Hades, ya. Kalau Lucifer, Abaddon itu ada di Hades, ya, sebagai penjaga itu Hades, ya, Kiang Bloong itu. Tapi malaikat yang menurunkan derajatnya ini atau malaikat yang melanggar batas otoritas itu ternyata dia bukan dibuang di Hades, ya. Dia dibuang di tempat yang lain, ya, yang disebut Abosus, ya. Lah, disinilah saudara, ini tempat-tempat di alam roh itu sebenarnya banyak sekali, ya. Anda bisa membedakan, ada Firdaus, ada Hades, ada masih tempat-tempat yang lainnya juga, ya. Banyak tempat-tempat sampah. Tempat sampahnya malaikat yang melanggar batas otoritas, tempatnya sampah, ya, di mana banyak orang-orang yang kalah perang, malaikat yang berontak dan sebagainya ada di situ itu semuanya. Lah, saudara, ada pelanggaran, ada konsekuensinya. Jangan sampai kita meniru, ya, apa yang telah terjadi dengan para malaikat ini. Yang sudah ditetapkan batas-batasnya, dia melanggar, akhirnya dibuang. Anda pun juga begitu. Walaupun Anda telah dipercayakan, diberi otoritas oleh Allah, diberi kuasa oleh Allah pun, namun kalau Anda melakukannya, ngawur, melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah, akibatnya sama. Anda akan dibuang juga. Amin. Kenapa saudara? Orang bisa melanggar. Ternyata karena ada kedegilan di dalam orang itu. Maunya sendiri. Ya. Nah, sekarang Alkitab mengajarkan tentang dua hal yang harus kita waspadai, yaitu tentang pendurhakaan dan kedegilan. Pendurhakaan dan kedegilan. Alkitab berkata begini, ya, bahwa mendengarkan suara Tuhan adalah hal yang amat penting dan lebih baik daripada korban bakaran. Saudara, mungkin Anda tidak lagi seperti orang Israel dulu yang mempersembahkan korban api-apian gitu, ya, ambil lembu, domba dan sebagainya untuk dikorbankan, ya. Namun saudara, mungkin pengorbanan kita sekarang berbeda. Anda dengan ikhlas, dengan rela hati, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan uang Anda, ya. Bahkan Anda melakukan ritual penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan, ya. Namun, Alkitab ini nanti yang kita baca akan Anda ketahui, dia mengingatkan kepada kita. Mendengarkan suara Tuhan adalah hal yang amat penting dan lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran, ya. Nah, mendengar suara Tuhan di sini perhatikan. Setiap hari jauh lebih penting daripada worship berlama-lama. Mungkin Anda kaget, ya, dengan kalimat ini. Mendengar suara Tuhan setiap hari jauh lebih penting daripada worship berlama-lama. Kalau Anda nggak pernah worship, nggak pernah nyembah Tuhan, gitu ya, mungkin Anda nggak mengerti tentang apa yang akan saya jelaskan ini. Namun paling nggak, Bapak Saudara boleh memahami, ya. Banyak orang kadang-kadang kelihatannya, ya, begitu cinta Tuhan, bahkan rohani. Dengan apa? Melakukan praise and worship. Banyak. Ada beberapa orang, ya,
masih ingin bernostalgia. Dulu saya bertumbuh ya, ketika masuk Jakarta, walaupun saya sudah pendeta, ketika gabung dengan Pak Andreas Samudra, saya ya kemana-mana menjadi worship leader ya, menjadi pemimpin acaranya, ya. Bahkan ada beberapa hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang meminta tolong untuk saya memimpin acara mereka untuk worship dan sebagainya. Dan puji Tuhan, ya, apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka merasakan mengalir dalam hadirat Allah dan sebagainya. Namun saudara, tanpa kami sadari dulu, ya, kami yang rajin worship ini dan itu ternyata dikoreksi oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Koreksinya apa? Kenapa kamu lama-lama ada di dalam hadiratku? Bahkan sebelum kita memulai sebuah acara, kadang-kadang tim saya anjurkan 2 jam sebelumnya harus sudah hadir. Kenapa? Kita akan menyembah Tuhan lebih dahulu. Minimal 1 jam. Bilang gitu ya. Saya ajak nyembah Tuhan sampai merasakan hadirat Allah. Ya, ide seperti itu tujuannya apa? Tuhan, turunkan kuasa-Mu. Gitu. Nangkep sudah ya? Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Gitu. Biar nanti yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kalau mungkin kan yang mati pun bangkit Tuhan. Tapi satu yang kurang. Apa? Kita nggak minta Tuhan, apa yang akan engkau lakukan. Jadi, kita minta Tuhan menyertai, memanifestasikan kuasanya di tengah acara kita ini, supaya ide-ide gagasan kita, apa yang akan kita lakukan, nanti itu penuh dengan kuasa. Sehingga kalau saya mau menyembuhkan orang sakit, saya pengen menyembuhkan orang sakit itu harus sembuh karena kuasa Allah itu. Idenya dari mana? Idenya dari saya. Saya mau menyembuhkan. Betul? Nangkep sudah maksudnya? Jadi dulu, saya tidak ngomong untuk orang lain loh. Ini pengalaman yang pernah terjadi, yang akhirnya dikoreksi oleh Tuhan sendiri. Ya, mendengarkan lebih baik daripada lama-lama worship. Bukan berarti di sini Anda itu harus berhenti worship. Enggak. Worship itu baik. Saya sampai hari ini masih suka worship, saudara. Bahkan dalam fellowship, acara fellowship, ya, acara bengkel, saya ajak semuanya, yuk kita worship, menyembah Tuhan, betul. Tapi sekarang motivasinya bukan sekedar menurunkan kuasa Allah yang besar di tengah-tengah kita supaya nanti terjadi ledakan menurut apa yang akan kita kerjakan ini. Bukan itu lagi. Ya, supaya kita masuk. Kenapa diajak berlama-lama berbahasa roh? Kadang-kadang. Itu supaya memindahkan kesadaran materi kita untuk kita masuk ke dimensi roh, bukan? Untuk menanggalkan semua beban, persoalan kita. Untuk melihat keindahan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Namun, ketika kita sudah melihat tentang hal yang menjanjikan di depan kita ini, tentang itu menjadi bagian Anda atau bukan, itu bukan hak kita. Itu adalah hak dia, ya, wewenang dia, untuk diberikan kepada siapa. Amin. Nangkep saudara maksudnya? Mendengar itu di sini ini. Jadi ketika worship pun kita, sekarang bukan hanya untuk supaya merasakan hadirat Allah. Walaupun itu nyata. Namun kita harus tembus satu, ya, step lagi. Ketika saya ketemu Tuhan, saya harus ngerti apa yang dimau Tuhan itu loh. Apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah pertemuan ini. Sehingga kita melakukan sesuatu tidak melampaui batas-batas
yang telah ditetapkan oleh Allah. Amin. Kalau enggak, itu disebut pendurhakaan dan kedegilan. Ya, maunya dewek. Ya, maunya sendiri. Ya, nah, saudara, tentang pendurhakaan atau rebellion sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan sama seperti penyembahan berhala. Jadi ini hukumannya sama, seperti tukang tenung, dan sama juga seperti para penyembah berhala. Saudara, ternyata seseorang dapat kehilangan otoritas yang diberikan oleh Tuhan bila ia menolak firman Tuhan. Bisa kehilangan. Sudah diberikan otoritas, tapi karena nggak dengar, dia bisa ngalami kemenangan. Karena dia ada di pihak Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Raja Saul. Kita lihat di sini ya. Contoh orang yang kehilangan otoritas yang diberikan oleh Allah. Ya. Karena dia menolak firman Tuhan. Degil. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka, perhatikannya, maka engkau telah menolak, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kehilangan, ditolak sebagai raja karena dia menolak firman. Menolak firman itu apa? Nggak denger-dengeran. Jadi satu hari Tuhan itu berfirman kepada Samuel sih, sebagai penyambung lidah Allah pada waktu itu. Perintahkan kepada Saul untuk membasmi orang-orang Amalek itu. Karena orang Amalek itu di hadapan Allah seperti barang tumpas yang harus ditumpas habis. Ya. Jadi bangsa Amon sama Amalek ini sudah ditandai oleh Allah. Nanti kalau kamu sudah membebaskan semuanya, dua bangsa ini harus kamu lenyapkan dari bumi. Ya. Salah satunya adalah Amalek. Nah, Saul ditugaskan untuk melaksanakan agenda Allah itu. Karena ini idenya Allah, ini rencananya Allah, ada kuasa, tenaga, power yang menyertai Saul ya. Sehingga Saul bisa menyelesaikan semua loh dengan mudah. Itu musuh-musuh dikalahkan dengan mudah dan sebagainya. Akhirnya Saul mengalami kemenangan. Namun saudara, Saul itu tidak melakukannya dengan segenap hati seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Disuruh bantai semua ternak. Dia bantai semua ternak kecuali yang gemuk-gemuk ya. Yang kurus-kurus habisin semuanya. Yang sakit-sakitan habisin semuanya. Tapi yang sehat ya, yang gemuk-gemuk disisakan dengan berpikir nanti bisa buat ternak dia. Wah, tambah kaya, cuan. Ya. Lalu semua penduduknya harus dibunuh semuanya. Betul. Semua penduduk dibunuh kecuali rajanya, namanya Agag. Karena Saul berpikir, kalau perang nggak bawa tawanan, itu rasanya nggak ada bukti untuk kebesarannya ya. Kalau dia datang pulang terus tawanan itu ditenteng seperti gitu tuh, semua orang kan melihat hebatnya ya. Dia bisa menang mengalahkan itu ya. Nah, bukan tinggal cerita saja, tapi ada bukti. Nah, memang semua dihabisin, kecuali rajanya. Disitulah Tuhan melihat Saul ya telah melanggar. Pelanggaran ada konsekuensinya.
dia nggak dengar sepenuhnya. Dia melakukan hanya sebagian. Tuhan katakan, mempersembahkan lembu jantan, ya, mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan lembu jantan. Istilah itu muncul dari mana? Karena alasan daripada Saul. Ketika dia ketahuan, dia bawa lembu-lembu yang sapi yang gemuk-gemuk itu, ditanya sama Samuel, kenapa yang gemuk-gemuk ini? Dia berdalih, ya Bapakku, bukankah Allah yang kita sembah itu, dia suka lemak. Dia nggak suka tulang, ya. Yang suka tulang orang Batak, ya. Ada tulang. Nah, ya. Jadi dia kan suka lemak, betul nggak ya? Makanya yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk, aku bawa pulang. Kalau dipotong kan banyak lemaknya. Tuhan suka dong nanti, dan gitu ya. Nah, buat alasan, buat dalih, ya. Lalu Samuel berkata, ya, mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi gini saudara, ya, prinsipnya, jangan Anda asal-asalan dalam pelayanan. Jangan asal-asalan dalam melakukan kehendak Tuhan. Lakukan pelayananmu, lakukan apa yang engkau kerjakan untuk Tuhan dengan sepenuh-penuhnya seperti apa yang Tuhan ingin engkau lakukan melalui kehidupan Anda itu. Amin. Dia punya rencana. Dia berikan otoritas, dia percayakan Anda sebuah tugas untuk melakukan misinya. Lakukan sepenuh-penuhnya. Jangan kurangin, jangan tambahin. Kan banyak sekarang orang improv, ya lah. Nah, batasan-batasan improv itu di mana? Nah, improv sih boleh saja, tapi jangan sampai improvmu itu membawa Anda keluar dari apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Karena apa? Dibumbuin dengan tadi supaya popularitas, supaya ada untung ini dan sebagainya. Amin. Nah, jadi itu pendurhakaan. Ada juga yang namanya degil, saudara. Degil itu nggak percaya kalau Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahwa dia berikan otoritas kepada Anda, dia berikan kuasa kepada Anda untuk melakukan banyak hal. Namun Anda bimbang, namun Anda ragu, Anda mungkin merasa nggak mampu, padahal sudah dilengkapi dengan kuasa Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Amin. Yuk kita lihat ya dalam Markus 8 ayat 17 sampai ayat 21. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ya, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Masih degilkah hatimu? Kedegilan itu sama dengan nggak ngerti, ya. Nah, orang kalau nggak ngerti, dia kan ngawur, betul? Hanya meraba-raba, spekulasi, betul ya? Kita harus tahu tepat. Bagaimana kita bisa tahu tepat? Nanya sama Tuhan. Ini harus diapain? Ya, nanya. Jadi setiap ketemu kasus, ya, orang-orang yang Anda layani, ya, di depan Anda, berapa kali sudah saya katakan kepada saudara, kalau ada orang sedang konseling dengan saya ini, kadang-kadang ketika saya mendengarkan mereka sedang menyampaikan unek-uneknya yang ada di dalam hati itu, setiap poin yang saya dengar memang ada poin-poin yang saya simpulkan, ya. Oh, poinnya ini, orang ini ngalami ini dan itu. Dari poin-poin itu lalu saya berbicara kepada Tuhan, ya, Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya. Ini orang seperti ini, ya, menurutmu mesti diapain?
engkau mau buat acara apa, engkau mau lakukan apa. Tuhan silahkan berikan hikmat pada hambamu ini. Lalu muncul saudara hikmat. Kadang-kadang hal-hal yang tak pernah saya sangka dan tak pernah saya pikirkan. Ya, kadang-kadang saya sampai ini, kok gitu ya? Kok saya harus menjawab begini ya? Dari mana? Dari Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa orang kadang-kadang kalau saya bilang, Pak, Bu, saya sebenarnya nggak ngerti mesti berbuat apa. Ya lah. Tapi, ya lah, saya hanya menangkap seperti ini dan Tuhan pesan seperti ini. Ya, lakukan ini dan itu. Nah, itu di luar ya toh, pemikiran saya, di luar pengalaman saya ketika saya mengalami menangani banyak masalah dari orang-orang yang datang untuk konseling. Hikmat itu kadang muncul dengan tiba-tiba seperti itu. Bahkan kadang-kadang tanpa saya sadari, orang yang saya konseling itu berkomentar, Pak, saya kok nggak pernah terpikir seperti itu. Lalu saya ngomong sendiri, saya ngomong sama mereka juga. Saya juga nggak pernah mikir seperti itu. Lah kok Bapak bisa ngomong? Nah, itu muncul aja tiba-tiba. Itu muncul tiba-tiba seperti itu. Kenapa? Ketika aku mendengar kamu cerita seperti tadi itu, saya komunikatif dengan Tuhan. Ya, saya ngobrol dengan Tuhan. Ya, jadi mulai belajar sudah. Kalau Anda nanti menjadi seorang konselor gitu ya, Anda sambil dengarkan gini, Anda bisa connect dengan Tuhan juga. Ya, jadi bukan berarti Anda mengabaikan orang itu lalu Anda kalut dengan Tuhan. Enggak, tetap matamu melihat orang itu, telingamu mendengar itu, tapi hatimu siap untuk diisi ide-idenya Tuhan. Dan itu perlu dilatih, saudara. Kadang-kadang kita mendengarkan sesuatu, kita langsung terpengaruh, bukan? Hal yang Anda dengar itu nggak akan mempengaruhi Anda. Yang bisa mempengaruhi Anda cuma satu, Tuhan. Amin. Sehingga keputusan yang Anda ambil bukan karena pengaruh dari orang yang Anda layani. Kalau Anda hanya menangkap dari curhatan orang itu, Anda dipengaruhi oleh orang itu namanya hanya kasihan saja, betul nggak ya? Kasihan ya, utangmu banyak. Kasihan ya, gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang kasih itu namanya compassion atau belas kasihan. Belas kasihan itu harus dipelajari. Anda baca dalam kitab Matius, ya. Pelajari firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, betul? Bukan korban persembahan. Compassion, belas kasihan. Kamu harus ngerti apa yang dirasakan oleh Allah. Kamu harus ngerti apa yang sedang dipikirkan oleh Allah. Itu perlu dipelajari. Pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, betul? Sampai Anda ngerti, bisa membedakan antara kasihan sama orang, sama muncul belas kasihan dari hidupmu, dari dirimu, karena Tuhan ngomong. Karena Tuhan ngomong. Nah, saudara, satu kali murid-murid Tuhan Yesus ini kan diajak ya jalan sama Tuhan Yesus. Hari itu mungkin kayaknya murid-murid bangunnya kesiangan sehingga nggak sempat bikin bekal ya. Nah, buru-buru nih, cepet ya. Lalu mereka pikir udahlah ya, nanti kan masih ada kas tuh, tanya Yudas itu, masih ada ya, masih 10 triliun. Oh gampang. Nanti dibagi-bagi. Nah, nanti gampang itu ya. Sampailah di daerah orang Saduki. Ya, di situ Tuhan berpesan, hati-hati dengan ragi orang Saduki. Apa yang terjadi? Muridnya ini satu sama lain ribut, saudara. Kamu sih, bangun kesiangan, nggak beli roti dulu. Makanya di sini Tuhan bilang, hati-hati dengan ragi orang Saduki ini. Mendengar perbincangan tentang makan roti ini dan itu sebagainya. Yesus menengahi mereka. Apa yang kamu perbincangkan itu? Apa yang kamu katakan tentang roti-roti itu? Yang aku maksud bukan itu. Yang aku maksud adalah ragi tentang orang Farisi dan Saduki itu adalah pengaruh pengajarannya. Itu enggak ya? Anda tahu orang Saduki nggak percaya kebangkitan orang mati. Yesus bangkitin orang mati banyak.
Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan ajaran orang Saduki itu loh. Paham orang Saduki itu. Bukan masalah roti itu. Lalu Yesus menambahkan penjelasannya. Kalau masalah roti, gitu, itu sebenarnya kamu nggak usah khawatir kalau bersama dengan aku. Yesus bilang gitu. Lalu diingatkan saudara dengan peristiwa yang pernah dialami. Ingat nggak kamu? Ya, 5 roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang. Sisa berapa? Mereka menjawab bareng, 12 bakul. Ada sisanya kan? Ada sisanya kan? Iya. Lebih kan? Iya. Dari mana? Mujizat, anugerah Tuhan. Kan bukan sekali saja. Pernah satu kali, ya, 4.000 orang ngumpul, ya. Nah, ada 7 roti. Dibagikan pada mereka. Sisa berapa? Sisa 7 bakul. Ada lebihnya. Kenapa kamu khawatir tentang roti itu? Tidak percayakah engkau kalau bersama dengan aku itu selalu ada mujizat dan selalu ada jalan keluar? Lalu Yesus berkata dengan geram kepada murid-muridnya itu. Masihkah kamu belum mengerti? Masihkah kamu belum, masih degilkah hatimu? Kata dia. Kamu nggak ngerti, gitu loh. Degil. Saudara, coba Anda lihat ya. Apa yang dialami oleh murid-murid bersama Tuhan Yesus ini? Segala sesuatu ada lebihnya, betul? Ada sisanya. Kalau enggak, Anda belum ngerti. Ya. Nah, yang sedang mengalami kekurangan, minus, dan sebagainya. Hari ini, Anda harus memahami tentang Tuhanmu. Ikut Tuhan, selalu ada lebihnya. Ya. Aduh, Pak. Masa sih? Walaupun lebihnya cuma 50.000 ya, tapi lebih juga kan namanya. Ya. Asal Anda nggak boros, foya-foya, beda lagi ya. Anda bisa memanage uang dengan benar. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Selalu ada lebihnya. Kalau yang masih merasa kurang terus hari ini, kalau Anda datang pada Tuhan, jawabannya sama. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Masihkah belum mengerti? Masih degilkah hatimu? Sekarang kita ambil sebuah prinsip. Ikut Yesus, selalu ada lebihnya. Amin. Coba sudah bangun pengertian itu. Saya tidak bisa kekurangan karena ikut Yesus. Yesus datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Ikut Yesus pasti ada lebihnya. Dengan Anda bisa membenahi pikiranmu seperti itu, Anda nggak degil. Orang yang degil itu selalu protes dengan Tuhan. Tenang, kenapa aku kurang hari ini? Sebenarnya kalau telingamu dengar apa yang dijawab, yang dikatakan oleh Tuhan dalam menjawab Anda, dia bilang apa? Belum mengertikah kamu? Masih degilkah hatimu? Ya. Tapi karena Anda teriak-teriak terus tentang kekurangan Anda, jawaban Tuhan, belum mengertikah kamu, masih degilkah hatimu? Lu nggak pernah Anda dengar. Kalau Anda dengar koreksi Allah itu, Anda akan bertobat dan Anda akan berkata, terima kasih Tuhan. Ikut Tuhan, selalu ada lebihnya. Amin. Tuhan ampuni selama ini saya degil. Tuhan ampuni selama ini saya tidak mengerti tentang jalan-jalanmu, tentang rencanamu. Indah saudara. Konsep berpikir kita ini hanya tentang roti. Padahal Tuhan sedang ngomong tentang pengajaran orang Saduki, betul? Allahmu mencukupi kebutuhanmu. Dia tahu apa yang Anda butuhkan. Untuk 5.000 orang aja Tuhan cukupi, apalagi untuk murid-muridnya. Tuhan bisa, betul nggak? Kalau nggak ada tepung terigu dan sebagainya, dia bisa ubah batu jadi roti, betul? Kenapa? Iblis itu ketika ketemu Yesus bilang, kalau engkau Tuhan, ubah batu itu jadi roti. Karena Iblis tahu, Tuhan bisa mengubah apa saja untuk jadi roti, betul? Ya, betul.
Apa yang diminta oleh iblis itu bisa dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus menjawab manusia bukan hidup dari roti saja, itu bukan ngeles. Ya, karena apa? Karena apa yang diminta oleh iblis itu terlalu sulit. Enggak. Alasannya, karena pertama, Yesus nggak mau dengerin permintaan si iblis, betul? Dia nggak mau tunduk kepada si iblis. Nah, itu alasannya. Bukan nggak bisa. Apa saja bisa Yesus lakukan. Dia bisa mengubah apa saja, saudara. Ya, pasti ada sisanya. Pasti ada sisanya. Ya, nah, saudara. Sekarang kita lihat, ya, ada yang disebut pemberontakan juga. Tentang apa nih? Ya, meninggalkan panggilan. Ya, meninggalkan panggilan. Nah, ini lebih penting. Allah Bapa berpesan kepada kita malam hari ini, ajarkan kepada mereka jenis ketidaktaatan seperti ini. Yakni hendaknya semua sadar bahwa setiap orang yang meninggalkan panggilannya juga sama bahayanya seperti orang yang melanggar perintahku. Kenapa? Karena di sini Bapak bilang ketidaktaatan pada dasarnya adalah pemberontakan kepadaku juga. Ya, ini harus diajarkan kepada semua orang. Jenis ketaatan seperti ini, yaitu orang-orang yang meninggalkan panggilannya. Anda dipanggil sebagai apa? Banyak orang kan kadang-kadang pengen dipanggil Tuhan, ya. Tapi itu bukan dipanggil masuk surga untuk mati, bukan, ya. Panggil, ya, meninggalkan panggilannya, ya. Contoh di dalam Alkitab, saudara, yang dipakai oleh Bapak adalah, ingatlah perkataan Samuel kepada Saul. Engkau tahu banyak hamba Tuhan yang mati muda, bukan karena mereka berdosa kepadaku, tetapi tidak taat kepadaku karena mereka meninggalkan posisi mereka dan otoritasku yang kuberikan kepada mereka. Mereka jatuh ke daerah di luar perlindunganku dan dimangsa oleh si iblis. Ya, saudara, ada 5 jabatan, ya, yang disediakan untuk pertumbuhan gereja Tuhan, pendewasaan rohani setiap orang percaya. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil atau pemberita Injil, ada gembala, dan ada pengajar. Satu orang mungkin bisa punya 2 atau 3. Paulus punya 3, ya. Dia penginjil, ya. Dia bukan gembala, tapi dia rasul. Tapi dia juga seorang pengajar, ya. Tapi Paulus bukan nabi. Karena zamannya Paulus ada nabinya sendiri. Namanya Agabus, itu nabinya. Jadi Paulus itu, kalau Paulus sendiri mengaku dirinya hanya punya 2 jabatan. Aku seorang rasul dan aku seorang penginjil. Tapi dari tulisannya yang memberkati kita sampai hari ini, saya bisa juga nih mengangkat atau menyatakan bahwa Paulus itu sebenarnya juga boleh disebut sebagai pengajar juga. Karena pelajarannya indah-indah sekali, ya, yang bisa memberkati kita sampai hari ini. Nah, sekarang kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini, kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita dipanggil sebagai apa? Cuma cerita, ya, dalam kehidupan saya sendiri. Dulu saya nggak terlalu mengerti. Saya tahu tentang adanya 5 jabatan itu. Dan ini juga diajarkan, dipelajari di sekolah Alkitab. Tapi tentang, ya, di mana, jadi apa, rasul, nabi, penginjil, gembala, atau pengajar ini, nggak pernah diajarkan secara spesifik. Kamu harus nanya Tuhan, di mana Tuhan akan menentukan kamu jadi mana, gitu loh. Tapi selalu hanya dimotivasi. Ya, kamu boleh jadi rasul, kamu boleh jadi nabi, kamu boleh jadi penginjil, kamu boleh jadi gembala, kamu boleh jadi pengajar. Terserah, kamu pilih yang mana menurut maumu. Ya, lalu saya memandang dulu keluar sekolah Alkitab, ya, pikirannya apa? Satu,
rasul, nabi, penginjil, gembala, atau pengajar? Yang saya pilih adalah gembala. Karena apa? Saya pikir kalau saya jadi gembala, rajin ngumpulin jemaat. Nanti kalau jemaatnya sudah banyak, ya, nah setiap bulan kan ada, ya, persepuluhannya. Wow, saudara, pikiran saya itu begitu, ya, paling tidak ada hari depan untuk pensiunnya, gitu ya, gembala seperti itu. Ayo masuk, saudara. Coba, saudara. Betul. Akhirnya bikin gereja, ya, lumayan sih. Jemaat udah 80-90, ya, sekitar 17-20 keluarga, ya. Wah, terus, tapi ya, karena waktu itu saya banyak teman di sekitar itu, saya sering tuh, ya, pergi ke sana kemari, gitu ya, untuk pelayanan di sana gitu ya. Nah, terus nanti kalau Sabtu, Minggu baru pulang, gitu ya. Senin sampai Jumat tuh keliling kemana-mana. Saya pikir enjoy dalam hati saya bisa jadi berkat, ya, ngunjungin teman-teman sana, bahkan yang di daerah-daerah itu saya giniin, ya. Tapi saya kan seorang gembala, saya punya jemaat. Senin sampai Jumat itu saya nggak ketemu dengan mereka, saya nggak ngerti keadaan mereka, dan saya nggak sadar. Saya pikir fine-fine aja. Yang penting Sabtu nanti terima nih laporan yang setumpuk itu, Pak, ini. Hari Senin ada begini, hari Selasa ada itu, Rebu ini, itu, dan Jumat ada ini, Pak. Ya. Dirapel, laporannya diberikan hari Sabtu. Ya. Lalu Minggu kita doa bareng. Habis itu saya caw lagi Senin, keliling seperti itu, ya. Nah, satu kali ada sebuah peristiwa. Saya pulang hari Sabtu, ada satu jemaat datang, Pak, ya. Si A, ya, meninggal. Hah? Terus, ya karena Bapak nggak ada, makanya kami minta tolong kepada gembala sebelah gereja lain untuk menguburkannya. Nah, yang diminta tolong itu teman saya sendiri juga, ya, saya kenal baik sama dia. Akhirnya saya telepon dia, ya, saya datengin ke dia karena belum punya telepon waktu itu, ya. Nah, akhirnya saya datang, terima kasih ya telah ngurusin jemaat kami, yang gitu. Oh ya, nggak apa-apa, kita saling membantu, kita saling menolong. Kayaknya beres, ya. Tapi apa yang terjadi? Setiap saya khotbah, ya, hari Minggu itu, ada perasaan nggak enak melihat jemaat itu. Dan perasaan itu saya tengking, saya ini, itu tetap nggak hilang. Saya tahu, ini pasti sesuatu, ya. Saya nggak mau terus dihantui dengan perasaan nggak enak itu, saya ambil waktu. Setiap bulan saya lari ke Ungaran, saya berdoa puasa 3 hari. Ya, sampai 3 kali saya ke sana. Ya. Nah, kali ketiga itu, Tuhan bicara, kamu itu gembala apa? Gembala sapi aja nggak kayak begitu katanya. Saya kaget, sudah, dengan suara Tuhan seperti itu. Tuhan, nggak kasar ini. Ya biar kamu ngeh. Makanya aku ngomong kasar begitu. Gembala sapi aja nggak kayak begitu. Saya dibandingkan, sudah, dengan gembala sapi. Ya, saya ngerti, sudah, gembala sapi aja open. Kamu nggak open. Jadi gembala itu harus open, nggak keluyuran kayak begitu, ya. Ditegur habis-habisan, ya. Nah, terus saya bilang, ya, oke Tuhan, ya, saya pulang, ya. Saya minta maaf, ya, dengan Tuhan. Lalu saya juga minta maaf pada jemaat, gitu, ya. Nah, saya mau berikan waktu gini. Tapi sudah, perasaan itu masih belum hilang. Saya pergi lagi ke Ungaran, doa lagi 3 hari di sana. Tuhan bilang apa? Panggilanmu bukan gembala, kamu gak cocok. You know, hari ini mungkin kamu bisa stay di rumah segala macam itu karena terpaksa. Karena terpaksa. Nanti kalau sudah hilang rasa nggak enaknya itu, kamu pasti kabur lagi. Nah, jadi saya ngerti, ya, saya nggak diizinkan Tuhan untuk jadi gembala. Saya serahkan kepada pimpinan. Lalu saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta ini, wah, saya coba hubungin beberapa teman, ya, yang saya kenal. Kayaknya mereka nggak welcome dengan saya. Aneh juga, ya. Karena takut, saudara. Saya jadi parasit bagi mereka. Jadi beban, ya, buat hidup mereka itu. Jadi, aduh, kayak gini saya nggak enak hati. Lalu saya gabung dengan beberapa persekutuan. Hari itu saya gabung 3 persekutuan. Persekutuan Padang Gembala, Kidung Agung,
Dan terakhir saya gabung dengan Revival Total Ministry. Nah, disinilah Tuhan mulai kerucutkan saya. Ya, tiga-tiganya bikin acara yang sama. Dan tiga-tiganya minta untuk saya jadi pembawa acara. Ya, wah, saya bingung, saudara. Jamnya sama, harinya sama. Saya berdoa, Tuhan, pilih yang mana ini? Kalau bisa dibagi, roh saya taruh sana, jiwa saya di situ, tubuh saya di sana, ya. Tapi nggak mungkin, ya. Lalu saya berdoa begini, saya tanya Tuhan, mana yang perlu dibantu? Kenapa saya nanya gitu? Saya juga nggak ngerti. Mulut saya tuh nyeplos saja. Mana yang perlu dibantu? Lalu Roh Kudus jawab, yang perlu dibantu yang kurang. Hah? Yang perlu dibantu yang kurang. Jadi Roh Kudus itu nggak menyebut nama organisasi, nama kelompok, tapi dia bicara tentang situasi dan keadaan. Yang perlu dibantu adalah yang kurang. Saya ngerti langsung. Yang kurang dan yang perlu dibantu adalah Revival Total Ministry. Dan saya mulai sedikit, kenapa ya? Karena saya tahu konsekuensinya. Betul. Habis itu saya bantu ini, wah ribut nih. Ya, yang sana panggil saya. Kenapa gini-gini? Yang sini masih agak berhikmat. Ya sudah kalau itu pilihan dan sebagainya gitu. Lalu saya mulai ini. Dan setelah itu banyak ya, teman-teman sudah nggak mau tahu dengan saya lagi. Karena saya dibilang seperti kena kusta gitu ya. Seperti orang kena kusta yang dikucilkan. Karena apa? Saya gabung dengan Pak Andreas. Betul-betul. Mereka nggak terima semuanya. Saya sedih. Ya. Apa nggak salah saya ambil keputusan ini? Tapi Roh Kudus yang memberikan keputusan itu, dia hibur saya. Seminggu kemudian ada worship di Walter Mongon City. Setelah worship itu saya disamperin sama Ibu Dorcas Daud ya. Sama begini, Gideon, ya. Gimana nih? Minggu depan kita mau pergi ke waktu itu mau pergi ke Bangka, nggak salah. Ya. Bisa ikut nggak? Wah. Jadi setiap pergi gitu selalu bilang, Gideon. Gitu. Jadi lama-lama saya jadi timnya. Oh gitu ya. Kemana-mana Pak Andreas dapat undangan, saya selalu ikut ya. Itu menyembuhkan saya, saudara. Gitu ya. Wah, walaupun masih banyak suara miring-miring yang gini, oh nggak masalah. Tapi lama-lama saya mengerti. Pak Andreas bicara tentang panggilan, dia kasih contoh-contoh. Orang yang tidak tepat pada panggilannya akan mati muda. Karena apa? Dia ada di tempat yang salah, sehingga bebannya overload katanya. Seorang penginjil nggak bisa jadi gembala. Seorang pengajar nggak bisa jadi rasul. Kecuali jabatannya itu dua memang dia punya. Tapi kalau jabatannya di seorang pengajar nggak bisa, sudah. Dia jadi seorang gembala, gitu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, saya di sini saya mengerti. Oke Tuhan, kalau memang Engkau panggil saya sebagai seorang pengajar, lengkapi saya. Habis saya ngomong seperti itu, ada KKR diadakan di Gundang Dia di gedung Istana Kana. Yang diundang adalah seorang nabi dari Singapura, ya, namanya Paul Ang. Saya ingat sekali. Hari pertama saya WL, ya. Hari kedua yang WL Ibu Dorcas Daud, ya. Nah, hari kedua itu sebelum khotbah, Paul Ang itu memanggil beberapa orang. Nomor satu yang dipanggil, saya sebut itu gini, dia nggak tahu nama saya. Yang WL kemarin mana? Saya itu lagi nggak enak, perut saya lagi nggak enak, keluar masuk kamar mandi ceritanya. Jadi saya lagi di toilet, digedor toilet saya itu sama teman saya namanya Hendra, gitu loh. Gideon, dipanggil sama Paul Ang, gitu loh. Saya langsung cepet-cepet keluar, entah bau atau nggak ngerti ya. Pokoknya saya keluar langsung dari toilet itu, saya langsung maju ke depan, gitu ya, langsung angkat tangan saja, gitu ya. Nah, ketika saya angkat tangan, dia nubuatin. Aku sudah menyediakan remah-remah
di alam roh. Dan nangis. Tuhan, aku tanya, aku minta engkau melengkapi ketika engkau panggil aku di tempat ini. Engkau jawab melalui hamba-Mu ini. Saya nangis. Saya roboh, gitu. Habis itu saya nggak ngerti dia ngomong apa lagi. Karena saya udah hanyut dalam hadirat Allah. Saya nggak ngerti omongannya si Paul Ang lagi. Ya mungkin kan nggak diterjemahin kali ya. Saya nggak ngerti gitu. Karena saya udah roboh begitu, dia ngomongnya cepat kali ya. Dengan gitu. Nah, waktu awal itu Pak Andreas yang translate itu, dia terjemahin gitu loh. Ya, nah, jadi saya ngerti, oh remah-remah gitu. Itu sudah menjadikan jawaban bagi saya. Dari situ saya semakin mantap, saudara. Dan puji Tuhan, saya ada sampai hari ini di tempat ini. Cukup lama sih, 30 tahunan. Ya, saya ada di panggilan yang tepat. Ya, saya nggak ngejar fasilitas. Tapi saya mau ada di dalam panggilannya itu. Ketika materi ini ya dibahas seperti ini, dan berapa kali saya membahas tentang ya pemberontakan karena meninggalkan panggilan itu sangat hidup dalam diri saya. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan bawa saya di tempat ini, saya ada di tempat yang tepat. Untuk melakukan apa yang kau inginkan, sehingga saya tidak disebut sebagai pemberontakan. Amin. Nah, 2 Timotius 4 ayat 10. Ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Oke. Karena Demas telah mencintai dunia. Ya, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna. Ya, nah hati-hati saudara, jangan meninggalkan pelayanan. Apalagi karena dunia. Banyak saudara, teman-teman saya yang dulu sekolah Alkitab. Wah, dulu di sekolah Alkitab itu kalau pas pengutusan itu nyanyinya saudara, itu gegap gempita, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan, ya. Oh, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Mati hidup buat Tuhan. Bentuk komitmen, bukan? Ini keputusan. Mati hidup, aku harus tetap ada di ladangnya Tuhan, kerja buat Tuhan. Amin. Nah, tentang keadaannya, nyanyi juga itu. Kerja buat Tuhan, selalu manisi, biar tanpa gaji. Ya. Dapat makan dari mana ya? Tanpa gaji. Gitu. ya. Nah, saudara, kerja buat Tuhan, tidak mikirin gaji. Amin. Kenapa? Karena kita punya bos. Kita hidup dipelihara Tuhan. Dulu itu nggak terjawab. Biar tanpa gaji, ya, tidak akan mati. Gitu. Nah, tapi faktanya biar tanpa gaji, besok utang lagi. Nah, ya. Nah, tapi sudah masuk RTM pertama kali, Pak Andreas bilang gini, Gideon, kamu gabung di RTM ya. Ingat nih. Ada beberapa orang yang gabung RTM, tapi mereka itu kan nggak full time seperti saya. Ada yang istrinya bos, itu ya. Ada yang sambil kerja, ikut bantu di RTM. Nah, kala itu yang cuma full time saya, yang masuk ke RTM. Ya, jadi Pak Andreas bilang gini, Gideon, di RTM ini nggak ada gaji. Ya, nggak ada gaji bulanan. Di sini diajar untuk hidup dengan iman.
Dan perlu ketahui, kita ini hamba Allah. Hamba Allah itu yang dilakukan cuma satu, bukan cari untung, tapi pengabdian dalam pelayanan, mengabdi kepada Tuhan. Tentang hidup kita jangan khawatir, karena kita ini dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, Tuhan akan sediakan. Apakah ketika diomongin gitu langsung terjadi? Ya enggak, saudara. Ada prosesnya. Tuh, sampai tabungan saya habis juga. Tapi akhirnya saya mengerti bagaimana hidup dipelihara oleh Tuhan. Karena saya setia di dalam panggilannya itu. Teman-teman saya sekolah kitab yang tadi nyanyi begitu itu. Satu kali saya ketemu di Jogja. Saya kaget, kamu sekarang si A ini. Kamu pelayanan di mana sekarang? Waduh, bilang gitu. Saya sudah nggak pelayanan lagi. Saya sekarang jadi sales micin Ajinomoto. Ya, saudara gitu. Loh, kok bisa? Ya gimana lah. Ya, butuh duit, gitu kan? Butuh hidup. Ketika masih bujangan saya masih bisa bertahan. Ketika sudah menikah, tuntutan dari istri, anak, kebutuhan ini dan sebagainya membuat saya akhirnya harus memutuskan untuk keluar dari pelayanan. Nah, saudara, harus setia dalam panggilannya. Untuk menjawab panggilan dari Tuhan itu jangan emosi. Wow, lagi ngetren nih. Semua orang melayani Tuhan. Tinggalkan ke sesuatu, ikut Yesus, kan mulia dong. Betul? Nah, ikut Yesus harus hitung anggarannya dulu. Bangun menara, hitung anggarannya, betul? Cukup atau tidak? Setelah Anda hitung, Anda putuskan. Kalau sudah memutuskan, jangan keluar. Ketika Anda meninggalkan panggilannya, itu termasuk sebuah pemberontakan. Sebuah pelanggaran dan nanti akan ada konsekuensinya. Banyak, saudara. Nanti Anda lihat, orang-orang yang sudah berkomitmen, ya, janji dengan Tuhan, keluar dari panggilan itu. Walaupun kelihatannya secara ekonomi dia lebih makmur dan sebagainya, pasti ada sesuatu. Hatinya nggak tenang, ya, ada hal-hal yang terus berkecamuk dalam dirinya. Kalau ditarik, ya, dari mana ini? Masalah ini. Karena dia meninggalkan panggilannya. Untuk menutup, saudara, malam hari ini. Ada cerita klasik yang dicatat di dalam Alkitab tentang orang yang meninggalkan panggilannya. Karena dia nggak suka sama yang dilayani. Anda tahu siapa? Yang jelas bukan saya. Anda tahu siapa? Siapa coba ya? Namanya Yunus. Betul? Yunus itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan untuk tugas yang begitu mulia dan besar. Ya, tugasnya apa? Mempertobatkan sebuah bangsa yang besar namanya Niniwe. Tapi karena Yunus itu telah melihat kondisi Niniwe itu, ketika Allah bermurah hati mau mengampuni, menyelamatkan Niniwe itu, Yunusnya nggak rela. Masa, ya, bangsa yang jelek kayak begitu. Kalau menurutku, kalau aku jadi Allahnya, udahlah, habisin saja, kita bikin bangsa yang baru, gitu ya. Tapi Allah nggak begitu. Dia mau menyelamatkan bangsa itu. Ya, nah, disuruhlah Yunus untuk pergi ke sana. Ketika dia beli tiket, tujuannya beda. Suruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Kapal yang ditumpanginya dihantam badai. Pakai cara, ya, yang manual. Bagaimana cara untuk mengatasi kapal yang oleng gini? Buang muatan semuanya. Supaya imbang kapalnya, tetap aja tidak, ya, tetap goncang. Angin badai nggak stop di situ. Lalu sudah sampai orang-orang ketakutan.
Ya, ini harus dikurangi. Kalau barang sudah dikurangi, ya sekarang orangnya yang dikurangin. Itu orangnya yang dikurangin. Tapi untuk memilih kan nggak enak langsung ditunjuk gitu ya. Akhirnya mereka buang undi. Ketika buang undi, ya, yang muncul selalu si Yunus. Tapi diulang lagi, kenapa? Nggak enak, kamu kan penumpang. Kalau boleh yang dikurangi awak kapal ini, ya, sampai 3 kali, saudara. Akhirnya Yunus nyadar dan dia ngaku, semua ini gara-gara aku. Loh, kenapa? Aku ini sebenarnya hamba Allah. Aku ini diutus untuk pergi ke Niniwe. Aku nggak suka sama Niniwe. Aku pergi ke Tarsis. Maafkan aku ya. Untuk menghentikan badai ini cuma satu caranya. Lempar aku ke laut. Buang aku, pasti badainya stop. Betul, saudara. Yunus dibuang, badai stop di situ. Namun atas perkenanan Allah, datanglah seekor ikan besar, tuh. Ikan apa? Ikan apa coba? Kata Pak Joni ikan paus. Mana? Gitu. Ada bilang ikan hiu, gitu. Nggak ada disebut, gitu. Ya, nah. Cuma disebut ikan besar, ya. Siapa tahu lele jumbo. Pokoknya ikan besar, amin. Nah, jangan langsung ngomong yang ini ya. Lah, iwak pitik lah ya. Ya. Jangan sebut ikan paus atau ikan besar. Atas nama ditelan si Yunus itu, betul nggak ya? Nggak dikunyah, tapi ditelen. Ya, ditelen masuk di perutnya ikan itu selama 3 hari itu, wah baunya luar biasa, betul nggak ya? Di situ loh. Lalu ikannya dibikin sama Tuhan enak. You know, muntahlah si ikan itu, you know? Nah, muntahlah si ikan itu, dimuntahinya di depan Raja Niniwe, saudara. Tepat pada sasarannya. Wah, saudara, di situ dia tahu, Niniwe, dia langsung berkhotbah. Responnya luar biasa. Orang Niniwe itu bertobat, berkabung semuanya, lalu Tuhan mengampuni orang Niniwe itu. Ya, tapi Yunus itu memang seorang nabi yang aneh kok untuk saya ya. Kalau Anda lihat selebihnya, sudah melihat, sudah ngalami ya, dari Tarsis dibalikkan oleh Tuhan kepada visi pelayanannya yang benar dan sebagainya. Tapi hatinya itu tetap jengkel kalau lihat orang bertobat. Aneh itu. Ya. Sudah selesai itu, dia kan duduk termenung gitu. Kenapa Tuhan ampuni orang brengsek kayak begitu ya? Kenapa ya gitu ya? Wah, karena dia duduk di tempat panas itu, matahari pas di ubun-ubun dia tuh menyengat. Ih, panasnya kayak begini. You know. Sama Tuhan di-entertain. You know. Atas ketentuan Tuhan, ya, tumbuhlah pohon jarak dalam hitungan jam loh. Dari tunas itu sampai rimbun. Bayangin sudah. Itu keajaiban Tuhan kan. Lah, untuk dari tunas sampai rimbun itu butuh berapa puluh tahun ya sebenarnya? Lama. Tapi itu hitungan dalam 1 hari. Itu benar-benar melindungi dan membuat Yunus itu jadi enak ya gitu ya, dibuat oleh Tuhan seperti itu gitu loh. Nah, atas ketentuan Tuhan juga, dalam hitungan detik juga datanglah serombongan ulat ya, makan daunnya pohon jarak itu sampai akhirnya gundul. Lalu panas lagi, ngomel lagi si Yunus itu. Saya nggak ngerti, saudara. Model Yunus itu model hamba Tuhan apa? Tapi kita boleh mengambil sebuah pelajaran ya, bahwa Tuhan itu nggak suka kita keluar dari misinya Allah, dari visinya Allah itu. Kalau Yunus itu nggak ngaku, mati itu ya, kapal itu tenggelam, itu nggak ada, dan nggak ada ceritanya. Kelanjutan Yunus itu. Dan Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani orang-orang Niniwe itu. Amin. Oke, Bapak Saudara, untuk hari ini kita sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan, ya. Semoga Bapak Saudara tetap bisa mengikuti.
besok kita akan membahas tentang batas-batas ruang kerja, ya. Sehingga kita tahu aturan kerjanya. Kita melakukan hal yang tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita